있게 싸울 수 있는데 눈에 보이는 것만 잠깐 성적에 대해서 얘기하다 보면 I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. Sintayong siap bawa Indonesia bersaing di level Asia 10 tahun mendatang. For a demon, I got eyes in the Secerca harapan mulai muncul dari mata pecinta sepak bola Indonesia usai PSSI resmi menunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. crowd from sea. Kepiawaiannya dalam merajik timnas Korea Selatan menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Indonesia berharap lebih darinya. Harapan itu juga semakin membesar ketika Sintayong berhasil mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Prestasi tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia. Dalam wawancara Sintayong di kanal YouTube Sport 77 Official, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dirinya mengatakan bahwa butuh 10 tahun bagi timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat pembinaan usia dini. Dibarengi dengan program yang baik, maka Indonesia bisa berkembang dan bersaing di Asia. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Sintayong juga ditanya tentang masa depannya bersama timnas Indonesia. Kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Timbul pertanyaan apakah Sintayong akan menerima jika dia disodori kontrak baru oleh PSSI. Sintayong pun belum bisa menjawab hal itu. Dia lebih memilih fokus kepada pekerjaan yang dilakukannya saat ini, juga menggapai target-target yang ingin dicapai. Namun jika melihat ke belakang, Sintayong telah bisa beradaptasi dan terlihat bahagia di Indonesia. Perkembangan timnas pun juga bisa dirasakan semenjak ditangani oleh Coach Shin. Maka bukan tidak mungkin jika PSSI dan Sintayong akan terus bekerja sama hingga Indonesia bisa bersaing di level Asia 10 tahun mendatang. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Kekurangan pemain Indonesia malah buat Sintayong temukan formasi jitu. Setiap pelatih memiliki formasi favoritnya, itu juga bisa kita lihat dari Sintayong di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu punya formasi favorit untuk timnas Indonesia, yaitu menggunakan 3 bek tengah. Formasi ini dipakai di 3 level sekaligus, yaitu senior, U23, dan U19. Formasi 3 bek Sintayong ini pun bervariasi, kadang 3-4-3 atau bisa juga 3-5-2 atau 5-4-1, dan beberapa opsi yang lainnya. Sintayong bukan tanpa alasan menggunakan formasi tersebut di timnas Indonesia. Alasan utamanya adalah postur yang dimiliki para pemain Garuda. Dalam formasi 3 bek tengah ala Sintayong di timnas Indonesia, peran 2 wingback sangat krusial. Menurut Shin, mereka tidak berperan di posisi itu saja. Seorang wingback dalam formasi Sintayong juga dituntut harus bisa untuk menjadi gelandang. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan memerankan hal itu dengan baik. Sintayong kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya sempat tertarik menggunakan formasi 4 back. Formasi itu sudah dia terapkan saat menjadi pelatih Korea Selatan. Sintayong menjelaskan keuntungan formasi itu terutama jika ada libero di dalamnya. Namun formasi itu memang tidak cocok dengan timnas Indonesia. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the Media Vietnam ngamuk, timnas Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2023. Media Vietnam Soha.vn mengomentari timnas Indonesia yang diambang menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Soha menyebut jika timnas Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, maka timnas Vietnam menjadi salah satu negara yang dirugikan. Pada Senin 18 Juli 2022, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC mengumumkan 4 negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 yang akan digelar pada tanggal 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Mereka ialah Indonesia, Korea Selatan, Australia, dan juga Qatar. Keempat negara ini diminta AFC untuk melengkapi dokumen bidding tuan rumah hingga akhir Agustus 2022. Setelah itu, AFC akan melakukan review dokumen tersebut dan mengumumkan siapa tuan rumah Piala Asia 2023. Tepatnya nanti pada tanggal 17 Oktober 2022.
Jika timnas Indonesia menjadi tuan rumah, skuad Garuda akan untung besar. Selain bakal tampil di hadapan supporter sendiri, timnas Indonesia otomatis naik ke pot 1 atau unggulan. Berhubung gabung di pot 1, timnas Indonesia otomatis tidak akan satu grup dengan tim-tim mapan seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia. Naiknya Indonesia ke pot 1 praktis merugikan Vietnam. Hal itu terjadi jika timnas Indonesia naik ke pot 1. Karena itu, berhubung Vietnam yang memiliki ranking FIFA terendah ketimbang 12 negara yang berada di pot 1 dan 2, mereka pun harus rela turun ke pot 3. Berada di pot 3 membuat Vietnam satu grup dengan tim-tim kuat di pot 2. Sebut saja Uni Emirat Arab, Irak, Oman, Cina, dan Suriah. Padahal jika Vietnam tetap berada di pot 2, mereka bakal terhindar dari tim-tim di atas. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight.